Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Marsela Pujilestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian emosi. Jadi, emosi itu kita terbiasa menemukan sebagai gambaran kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan lain-lain. Namun, dalam ilmu psikologi, emosi diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Jadi, emosi ini adalah suatu reaksi yang dimiliki setiap individu yang melibatkan pengalaman atau perilaku mereka. Kemudian, emosi ini juga digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami oleh setiap manusia. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Yang pertama adalah keadaan seorang anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak tersebut, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak, misalnya rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah faktor belajar. Pengalaman belajar anak itu menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain belajar dengan coba-coba, anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya itu dalam bentuk perilaku yang memberi penguasaan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Kemudian yang ketiga adalah belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang, anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamati. Belajar dengan mempersamakan diri anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangannya yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Di sini anak yang meniru emosi orang itu biasanya adalah orang yang dikaguminya. Kemudian yang keempat adalah belajar dengan membimbing dan mengawas. Anak yang diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk beraksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kelima adalah belajar dengan pengondisian. Dengan metode atau cara ini, objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena anak kecil kurang menalar atau mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Baik, di sini kita akan membahas fungsi dan macam-macam ekspresi emosi pada anak. Jadi, fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak adalah yang pertama merupakan bentuk komunikasi. Jadi, emosi pada anak itu merupakan komunikasi antara anak dengan orang tua. Kemudian, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Kemudian, yang ketiga adalah emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Kemudian, tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. Kemudian, ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you for watching.